tentang sifat koligatif larutan, bahagian kedua. Sifat koligatif larutan untuk penurunan titik beku atau delta TF, bahwa titik beku air sebagai pelarut akan lebih tinggi dibanding dengan titik beku larutan. Jadi titik beku pelarutnya atau air lebih tinggi dari titik beku larutan. Nah, untuk rumus penurunan titik beku larutan, yaitu delta TF 1000 per P G per MR dikali KF. Nah, rumus ini untuk zat non-elektrolit, jadi seperti gula ataupun urea yang dilarutkan dalam air, maka rumusnya adalah delta TF 1000 per Pg per MR KF. Sedangkan untuk rumus delta TF 1000 per Pg per MR KF dalam kurung 1 plus N-1 kali alfa, ini berlaku untuk zat elektrolit seperti larutan garam, misalnya garam NaCl, natrium klorida atau magnesium klorida. Jadi menggunakan rumus delta TF 1000 per Pg per MR KF 1 plus N-1 alfa. Nah, masing-masing simbol atau lambang P adalah berat pelarut. Jadi berat air ya sebagai pelarut. Y berat zat terlarut seperti beratnya urea ataupun gula. KF adalah penurunan titik beku molekuler. MR adalah massa molekul dari zat terlarut. N adalah jumlah ion, sedangkan alfa adalah derajat ionisasi. Nah, inilah lambang-lambang di dalam rumus untuk penurunan titik beku. Sebagai contoh soal, 18 gram glukosa non-elektrolit dilarutkan dalam 500 gram air, KF 1,86. Tentukan A. Penurunan titik beku larutan, B. Titik beku larutan. Maka kita jawab untuk penurunan titik beku larutan, karena zatnya adalah glukosa non-elektrolit, rumus yang kita gunakan adalah delta TF 1000 per Pg per MR kali KF, atau sama dengan 1000 dibagi P, ya, P-nya 500, berat pelarutnya 500, G 18 zat yang terlarut dibagi MR dari zat terlarut kali 1,86. Dan ini kalau dihitung menghasilkan 0,372 derajat Celcius. Jadi jawaban A delta TF adalah 0,372 derajat Celcius. Jadi penurunan titik bekunya 0,372. Kemudian titik beku larutan sama dengan titik beku pelarut dikurang delta TF. Titik beku pelarutnya air, di mana titik beku air adalah 0 derajat. Kemudian dikurang 0,372. Jadi hasilnya minus 0,372 derajat Celcius. Jadi titik beku larutannya adalah minus 0,372 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk tekanan osmotik dilambangkan V.
Kita tahu bahwa osmosis adalah proses di mana perpindahan partikel pelarut dari larutan encer ke larutan yang pekat. Jadi partikel yang berada di larutan encer pindah ke larutan pekat, yaitu merupakan proses osmosis. Nah, rumus tekanan osmotiknya atau osmosis V sama dengan MRT, atau boleh ditulis juga V sama dengan G per MR 1000 per PRT. Nah, di sini V adalah tekanan osmotik dalam satuan ATM. M adalah konsentrasi zat atau konsentrasi zat larutan, ya. R adalah tetapan, nilainya 0,82. T adalah suhu Kelvin, yaitu suhu derajat Celcius ditambah 273. MR adalah massa molekul. Nah, inilah lambang atau simbol-simbol dari rumus yang akan digunakan dalam menentukan tekanan osmotik. Nah, rumus ini untuk zat non-elektrolit. Nah, rumus yang lain adalah V sama dengan MRT kali 1N-1 kali alfa, atau G per MR 1000 per PRT 1 plus N-1 kali alfa. Ini adalah rumus untuk zat elektrolit, di mana N adalah jumlah ion, alfa adalah derajat ionisasi. Selanjutnya, V sama dengan MRTN. Ini juga merupakan rumus tekanan osmotik. Tetapi di sini kita tahu bahwa N adalah jumlah ion, maka rumus ini untuk elektrolit yang kuatnya. Jadi V sama dengan MRT kali N sama dengan G per MR 1000 per P kali RT kali N. Nah, ini berlaku untuk zat-zat elektrolit yang kuat seperti garam dapur atau NaCl. Nah, untuk N kita lihat di sini adalah jumlah ion. Misalkan garam CaCl2, garam kalsium klorida, terion menjadi ion Ca, ion kalsium, dan ion klorida. Nah, jumlah ionnya adalah 1 ditambah 2, jadi 3. Jadi jumlah ionnya adalah 3. Contoh soal, 1,71 gram sukrosa. Sukrosa adalah non-elektrolit. Dilarutkan dalam air sehingga volumenya 250 ml pada suhu 27 derajat. Jika R 0,082, berapa V-nya atau tekanan osmotiknya? Nah, kita tahu bahwa sukrosa adalah zat non-elektrolit. Maka kita gunakan rumusnya adalah zat non-elektrolit. Ya, kita hitung dulu suhu Kelvinnya 27 ditambah 273, jadi 300 Kelvin. Nah, rumusnya ini adalah untuk zat non-elektrolit. Ya, kita masukkan G di sini adalah 1,71 gram, ya, grup ya, sukrosa non-elektrolit, dibagi MR-nya 342 kali 1000 per P, ya, 1000 volumenya 250 kali R-nya 0,82 kali T 300, jadi sama dengan 4,9 ATM. Jadi 4,92 atmosfer. Jadi tekanan osmotiknya 4,92 atmosfer. Kemudian sifat koligatif larutan
Mudah-mudahan dapat membantu adik-adik dalam mempelajari tentang sifat koligatif larutan ini. Dan tetap semangat. Dan sifat koligatif larutan berlaku untuk siswa kelas 3 SMA IPA. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe and like. Sampai jumpa lagi.